welcome back to me again. My name Rita Lina Barutomea with student ID number 2541249. In this video, I want to talk about capital accumulation and population growth. Jadi di presentasi ini saya mau bahas dua hal yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya penting banget dalam ekonomi, yaitu bagaimana modal bertambah dan bagaimana jumlah penduduk bertambah. Dua hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama kalau kita lihat dari teori pertumbuhan ekonomi seperti Slow Model. Oke, first of all, kita mulai dari pengertian yang paling dasar dulu. Capital accumulation. Itu artinya proses bertambahnya modal dalam suatu perekonomian. Modal ini bukan cuma uang, ya, tapi lebih ke aset produktif seperti mesin, alat produksi, infrastruktur, dan hal-hal yang dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, intinya, kalau suatu negara banyak investasi pada hal-hal produktif, berarti negara itu sedang melakukan capital accumulation. Kenapa capital accumulation penting? Karena ketika modal bertambah, kapasitas produksi juga ikut naik. Misalnya, kalau pabrik punya mesin lebih banyak dan model lebih modern, maka produksi bisa lebih cepat dan lebih efisien. In other words, more capital usually means higher production and higher output. Itu sebabnya capital accumulation dianggap sebagai salah satu dasar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu population growth. Population growth adalah pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dalam ekonomi, ini biasanya berkaitan dengan pertumbuhan tenaga kerja, karena semakin banyak penduduk, biasanya semakin banyak juga orang yang masuk ke angkatan kerja. Nah, populasi growth ini interesting, karena dampaknya bisa positif, tapi bisa juga negatif. Positifnya, kalau jumlah penduduk bertambah, maka jumlah tenaga kerja juga bertambah. Selain itu, pasar juga makin besar karena lebih banyak orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi, secara teori, pertumbuhan penduduk bisa menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga bisa jadi tantangan. Kenapa? Karena ketika jumlah penduduk naik, negara harus menyediakan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Rapid population growth also makes development more difficult because the government needs larger invest just to maintain welfare per person. Jadi, kalau pertumbuhan penduduk terlalu cepat, beban pembangunan juga ikut makin berat. Dari sini kita mulai bisa lihat hubungan antara capital accumulation dan population growth. Sederhananya, modal bertambah itu bagus karena bisa meningkatkan produksi. Penduduk bertambah juga bisa bagus karena menambah tenaga kerja. Tapi masalahnya kalau penduduk bertambah terlalu cepat dibanding modal, maka modal per orang atau capital per worker bisa nurun. Ini poin yang sangat penting. Dalam ekonomi, yang sering jadi perhatian bukan cuma total modal, tetapi modal per pekerja. Karena yang menentukan produktivitas pekerja itu bukan hanya berapa besar ekonomi secara total, tetapi berapa banyak alat, mesin, fasilitas, dan dukungan yang tersedia untuk setiap pekerja. Misalnya begini, bayangkan ada sebuah negara yang jumlah pekerjanya naik terus tiap tahun. Tapi penambahan mesin, alat produksi, atau infrastruktur tidak secepat pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya, tiap pekerja mendapatkan porsi modal yang lebih sedikit. Jadi, walaupun jumlah orang yang bekerja bertambah, produktivitas per orang belum tentu ikut naik. Ini yang dalam teori pertumbuhan disebut sebagai capital dilution. So, what is capital dilution? Capital dilution happens when capital has to be spread, absorb more workers because population grow faster than capital accumulation. Akibatnya,
modal per pekerja turun, dan kalau ini terjadi terus, maka output per worker juga sulit meningkat. Nah, penjelasan seperti ini sangat dekat dengan Solow Growth Model. Model Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan melihat beberapa faktor utama, yaitu capital accumulation, labor atau population growth, dan teknologi progress. Jadi, model ini berusaha menjawab kenapa ada negara yang bisa tumbuh lebih cepat dan lebih sejahtera dibanding negara lain dalam jangka panjang. Dalam model Solow, modal bertambah lewat investasi atau tabungan, tetapi modal juga berkurang karena depresiasi, yaitu kerusakan atau penyusutan modal dari waktu ke waktu. Di saat yang sama, penduduk juga terus bertambah. Jadi, negara harus terus berinvestasi bukan hanya untuk mengganti modal yang rusak, tetapi juga untuk menyediakan modal bagi pekerja yang baru. That means if invest is high enough, the economy can keep increasing its capital stock and maintain or even rise capital per worker. Tapi kalau investasi rendah, sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi, maka ekonomi akan sulit meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi, dari teori ini kita bisa pahami bahwa pertumbuhan penduduk itu tidak otomatis buruk dan juga tidak otomatis baik. Semuanya tergantung apakah ekonomi mampu menyediakan modal, lapangan kerja, dan produktivitas yang cukup. Kalau iya, population growth bisa jadi kekuatan. Kalau tidak, pertumbuhan penduduk justru bisa menimbulkan tekanan terhadap perkembangan. Sekarang saya kasih contoh sederhananya biar lebih gampang dibayangkan. Misalnya, jumlah tenaga kerja di suatu negara naik 5%, tetapi di saat yang sama, modal hanya naik 2%. Secara total mungkin ekonomi masih tumbuh, tapi karena pertumbuhan modal lebih lambat dari pertumbuhan tenaga kerja, maka modal per pekerja akan turun. Artinya, tiap pekerja punya dukungan modal yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Kalau kondisi seperti ini terjadi terus, maka produktivitas bisa stagnan atau bahkan menurun. Pada akhirnya, pendapatan per kapita juga menjadi sulit naik. Jadi, meskipun population growth menambah jumlah tenaga kerja, without enough capital accumulation, the benefits of that longer labor force may not be fully realized. Sebaliknya, kalau modal tumbuh lebih cepat, maka hasilnya berbeda. Misalnya, investasi besar dilakukan pada sektor industri, transportasi, pendidikan, dan teknologi. Maka tenaga kerja yang bertambah bisa diserap lebih baik, produktivitas meningkat, dan output per pekerja juga bisa naik. Dalam kondisi seperti ini, population growth bisa menjadi peluang pembangunan. Kalau kita lihat lebih luas, banyak pembahasan pembangunan juga menekankan bahwa stagnant growth biasanya tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja, tetapi pada akumulasi modal, perubahan struktur ekonomi, dan peningkatan teknologi. Artinya, negara tidak cukup hanya memiliki banyak penduduk. Negara juga harus mampu mengubah penduduk itu menjadi tenaga kerja yang produktif dengan dukungan modal yang memadai. Di sini kita juga bisa lihat kenapa teknologi penting dalam model. Di sini juga kita bisa lihat kenapa teknologi penting. Dalam Solow model, jangka panjang teknologi progres menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita. Jadi, walaupun capital accumulation penting dan population growth itu juga penting, pertumbuhan jangka panjang yang benar-benar berkelanjutan biasanya juga membutuhkan kemajuan teknologi. So, if I simply this presentation into one sentence, it will be this: capital accumulation support growth, population growth adds labor, and the balance between the two affect productivity and income per capita. Kalau balance-nya naik, pertumbuhan ekonomi bisa lebih kuat. Kalau tidak seimbang, terutama kalau
population growth terlalu cepat, sementara investasi rendah, maka pembangunan menjadi lebih berat dan kesejahteraan per orang sulit meningkat. Sampai di sini kita bisa tarik satu pemahaman penting. Jumlah penduduk yang besar sebenarnya bisa menjadi potensi besar juga. Tapi potensi itu tidak akan otomatis berubah menjadi pertumbuhan ekonomi. Harus ada investasi, harus ada modal, harus ada kebijakan pembangunan, dan harus ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, ketika kita membahas capital accumulation dan population growth, sebenarnya kita sedang membahas bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya agar pertumbuhan ekonominya tidak hanya besar secara total, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara per kapita. Oke, that's all presentation dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.